Pandemi COVID-19 bergulir lebih dari 2 tahun belakangan ini. Di masa tak menentu ini, berbagai sektor industri terkena dampaknya. Ada yang mampu bertahan, ada pula yang tidak. Dibutuhkan upaya secara bersama agar mampu menyesuaikan dengan kondisi saat ini, yakni di masa pandemi COVID-19. Dengan tujuan untuk memulihkan produktivitas masyarakat dan membuat kondisi perekonomian kembali berputar. Seperti yang kita ketahui, kereta api merupakan alat transportasi yang paling banyak diminati, bahkan kereta api sudah menjadi alat transportasi yang populer sejak abad ke-19. Di tahun 2022, pandemi terlihat sudah semakin membaik. Penggunaan alat transportasi, khususnya kereta api baik KRL maupun non-KRL sudah mulai beraktivitas kembali. Stasiun Serang merupakan stasiun kereta api kelas 1 yang terletak di Jalan Kitapa nomor 2, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang. Stasiun yang terletak pada ketinggian kurang lebih 17 meter ini termasuk dalam daerah operasi 1 Jakarta. Stasiun ini merupakan stasiun kereta api utama dan terbesar di wilayah Kota Serang. Stasiun Serang dibuka pada tanggal 1 Juli 1900 oleh perusahaan kereta api negara Stadspoorwegen bersamaan dengan peresmian jalur kereta api Rangkas Bitung Serang sepanjang 34 km. Sebelumnya, SS telah membangun jalur Batavia, Duri, Rangkas Bitung pada tanggal 1 Oktober 1899. Pembangunan tersebut berdasarkan Stadsplan 1896 nomor 180 tanggal 15 Juli 1896 tentang pembangunan jalur kereta api Batavia, Duri, Rangkas Bitung, Anyer Kidul. Pada zaman dulu, selain sebagai sarana angkutan penumpang, jalur ini digunakan sebagai sarana angkutan pertanian dan perkebunan seperti padi, kopi, karet, dan buah-buahan. Sampai sekarang, arsitektur stasiun Serang masih sama. Kereta api ekonomi adalah kelas kereta penumpang di bawah kelas bisnis dalam layanan kereta api Indonesia. Sama halnya dengan kereta kelas bisnis, kini hampir semua kereta kelas ekonomi telah dilengkapi dengan penyejuk udara atau AC. Kereta ekonomi yang ada di Indonesia dibagi menjadi beberapa tipe berdasarkan konfigurasi tempat duduknya. Kelas ekonomi pada pengoperasiannya banyak yang memanfaatkan subsidi berdasarkan kesepakatan Public Service Obligation. Pengoperasian satu kereta penumpang ekonomi berkapasitas 64 hingga 106 orang dengan formasi tempat duduk 2:2 maupun 3:2. Dalam setiap rangkaian kereta ekonomi jarak jauh, terdapat satu gerbong kereta ekonomi, restorasi dan pembangkit atau KMP maupun kereta restorasi dan pembangkit MP. Stasiun Rangkas Bitung adalah stasiun kereta api kelas besar yang terletak di Muara Ciujung Timur, Rangkas Bitung, Lebak. Stasiun yang terletak pada ketinggian kurang lebih 22 meter ini merupakan stasiun utama di Provinsi Banten. Semua kereta api yang melintas jalur kereta api Tanah Abang Merak pasti berhenti di stasiun ini. Sejak 1 April 2017, stasiun ini juga melayani KRL komuter Line Rangkas Bitung dengan relasi Rangkas Bitung Tanah Abang. Setelah pemasangan kabel listrik aliran atas di jalur lintas Maja Rangkas Bitung selesai, mulai pada tanggal 3 November 2020,
Stasiun ini melaksanakan penghapusan penjualan kartu THB secara bertahap, berguna untuk mengurangi kontak penumpang dalam mengantisipasi penularan COVID-19. Namun, pengguna jasa tetap dapat melakukan tap-in atau tap-out dengan THB di stasiun tersebut. Dahulu terdapat percabangan jalur kereta api menuju Labuan melewati Pandeglang yang sudah tidak aktif sejak tahun 1984. Pada jalur ini terdapat percabangan jalur lagi di Saketi menuju Bayah. Dibangun oleh tawanan perang Jepang yang lebih dikenal sebagai Romusa pada masa pendudukan Jepang saat Perang Dunia Kedua. Ribuan orang meninggal karena perlakuan tentara Jepang yang tak berkemanusiaan. Jalur cabang masuk dalam master plan reaktivasi. Ada dua cara untuk mengisi saldo kartu multi-trip. Yang pertama, dengan melakukan isi ulang via mesin otomatis, di mana pada cara pertama ini, kita mengisi ulang atau top up KMT melalui mesin ini. Mesin tersebut hanya terdapat 3 bagian. Bagian KMT diletakkan, bagian untuk memasukkan uang, dan bagian layar monitor. Cara yang kedua adalah mengisi ulang di loket. Cara ini begitu mudah karena sama seperti halnya membeli karcis di loket. Kita hanya tinggal menyerahkan kartu multi-trip dan uang sejumlah yang diinginkan untuk diisikan menjadi saldo. Petugas akan melakukan pengisian dalam waktu 15-20 detik saja setelah uang diterima. Maka setelah itu, kita akan menerima kembali KMT dan slip kertas tanda bukti bahwa isi ulang atau top up sukses dilakukan. Namun kelemahannya, karena biasanya banyak pula orang lain yang juga mengisi ulang, maka terkadang kita harus rela mengantri panjang. Selanjutnya, menuju Tanah Abang, di sini kita menggunakan KRL dan cara penggunaan tiketnya kita harus menggunakan kartu yang biasa disebut KMT atau kartu multi-trip. Kartu KMT ini hanya dapat digunakan oleh satu orang. Saat hendak memasuki stasiun, kita harus menempelkan KMT di bagian sebelah kiri gate. Ketika menempelkan kartu, harap pastikan lampu indikator berwarna hijau yang ada di gate tersebut menyala. Jika lampu yang menyala adalah lampu berwarna merah, itu berarti prosesnya gagal. Sebaiknya simpan kartu KMT ini dengan baik, dan kartu KMT ini dapat digunakan beberapa kali dalam setiap perjalanan menggunakan transportasi kereta api Indonesia. Di stasiun Rangkas, kita bisa menikmati banyak fasilitas seperti minimarket, tempat duduk yang nyaman sambil menunggu kereta yang akan kita laju. Sambil melihat pemandangan stasiun di Rangkas, kita bisa melihat petugas yang sedang menjalankan tugasnya. Selalu memantau dan memperhatikan pengunjung atau penumpang yang akan menaiki kereta api Indonesia. Penjagaan di setiap stasiun dijaga ketat oleh para petugas. Selain itu juga kita bisa menikmati fasilitas toilet, ada musola dan juga tempat makan yang bisa kita kunjungi sebelum kita melakukan perjalanan melalui kereta api Indonesia. Banyak sekali orang atau penumpang yang menikmati sebelum mereka melakukan perjalanan melalui kereta api Indonesia. Selain itu juga kita bisa melihat bagaimana kehidupan di dalam stasiun ini. Ada yang ingin menjumpai sanak keluarga, pulang kampung, ada yang harus melakukan kewajibannya untuk bekerja, bersekolah, dan lain sebagainya. KRL Komuter Line
adalah sistem transportasi angkutan cepat komuter berbasis kereta rel listrik yang dioperasikan oleh PT Kereta Komuter Indonesia atau KAI Komuter. Anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia, Persero, PT KAI, KRL ini telah beroperasi di wilayah Jakarta sejak tahun 1925. Hingga sampai sekarang melayani rute komuter di wilayah Jabodetabek serta lintas Yogyakarta-Solo. KRL ini adalah jenis kereta yang ditenagai oleh listrik. Karena KRL tidak memerlukan lokomotif, motor traksi akan dipasang pada salah satu atau beberapa keretanya dalam satu rangkaian. KRL terdiri atas 2 atau lebih kereta yang dirangkai secara semi-permanen, tetapi dapat juga berupa unit tunggal. Mayoritas operasinya adalah untuk penumpang, khususnya untuk para pengelaju, tetapi ada juga yang dijadikan sebagai kereta pos. KRL ini cukup populer untuk armada komuter dan perkotaan karena pelajuannya cepat dan bebas polusi. Bahkan, KRL ini juga kurang bising daripada kereta rel diesel atau kereta api lokomotif. KRL dapat beroperasi pada malam hari tanpa mengganggu tidur para warga pinggiran rel. Ditambah lagi, desain terowongan untuk KRL ini cukup sederhana karena tidak perlu lagi lubang angin untuk mengeluarkan asap. Kereta ini mempunyai kapasitas yang lebih besar dari LRT, tetapi lebih kecil dari MRT. KRL dapat menampung 170 orang penumpang. KRL komuter ini transportasi yang memiliki banyak peminat dari berbagai kalangan, mulai dari remaja, pekerja, hingga mahasiswa. Bahkan menurut ahli hingga Juni 2018, rata-rata pengguna KRL komuter per hari mencapai 1.100.000 penumpang pada hari kerja. Saat menggunakan KRL sudah ada gerbong khusus perempuan sehingga tidak perlu berbagi ruangan dengan laki-laki. Kemudian terdapat kursi prioritas yang diperuntukkan bagi lansia, ibu yang membawa bayi, dan ibu hamil dan juga penyandang disabilitas. Kereta api memiliki peran yang besar dalam melestarikan lingkungan dan menyediakan mobilitas bagi masyarakat. KAI bersama-sama seluruh stakeholder akan terus mengembangkan layanan kereta api agar kereta api semakin maju dan dapat memberikan nilai lebih secara berkelanjutan. Stasiun Tanah Abang merupakan stasiun kereta api kelas besar yang terletak di Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Tepatnya berada di sebelah timur Kanal Banjir Barat dan di selatan Jembatan Layang Kali Baru. Stasiun ini letaknya berada di timur Kanal Banjir Barat sehingga stasiun ini merupakan salah satu stasiun kereta api di Jakarta yang sering langganan banjir karena musim hujan. Stasiun ini diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1899 oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda bersamaan dengan pengoperasian jalur KA Baru Jakarta Angke Rangkas Bitung. Bangunan asli stasiun ini telah dibongkar dan digantikan dengan bentuk bangunan berlantai 2 seperti sekarang, serta dilengkapi jembatan penyeberangan penumpang dan eskalator. Bangunan baru ini dibuat untuk mengakomodasi penumpang KRL Jabodetabek yang kala itu sudah beroperasi di jalur Tanah Abang Serpong. Corporate Communication KAI Komuter Ane Purba mengatakan konsentrasi penumpang juga terjadi pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan jumlah lebih dari 40.000 pengguna dalam kurun waktu 1 jam. Dan dalam periode yang sama, guna menghindari kepadatan pada jam sibuk, KAI Komuter mengajak masyarakat untuk kembali beraktivitas menggunakan KRL untuk memanfaatkan fleksibilitas jadwal dengan bepergian di luar jam-jam sibuk tersebut. KAI Komuter juga berharap berbagai pihak melanjutkan metode pengaturan jam kerja sesuai shift agar mobilitas para pekerja dapat terbagi dalam rentang waktu yang berbeda-beda. Jam kerja bertahap atau sesuai shift juga lebih dimungkinkan dengan operasional KRL yang telah kembali. Jumlah perjalanan tersebut lebih banyak dibanding sebelum pandemi di mana KAI Komuter mengoperasikan 975 perjalanan setiap harinya.
Penambahan jumlah perjalanan dan isasi jam operasional tersebut diharapkan membuat para pengguna KRL lebih leluasa dalam merencanakan perjalanan sehingga dapat menghindari jam-jam sibuk di mana pengguna cukup padat. Tampak kepadatan penumpang KRL terlihat di stasiun Tanah Abang saat jam pulang kerja. Penumpukan penumpang sangat terlihat di peron 2 yang mengarah ke Duri, Angke, dan Jatinegara. Kemudian di peron 3 arah Bekasi, Cikarang via Manggarai. Terlihat para penumpang berdiri berdesakan di sisi peron menunggu kereta tiba. Kereta bandara. Stasiun Manggarai telah menyediakan penambahan jalur baru untuk kereta lintas Bogor, Jakarta Kota. Setidaknya ada 4 jalur baru yang dibuat melayang di stasiun Manggarai. Bukan cuma jalur baru, sebuah bangunan stasiun baru juga dibuat untuk menjadi integrasi antara layanan komuter lain dengan kereta bandara. Tidak perlu keluar stasiun, penumpang komuter lain bisa langsung naik kereta Bandara Soekarno-Hatta. Dilansir dari laman railing.id, stasiun KA Bandara Manggarai mulai melayani penumpang sejak 10 Oktober 2019. Dari catatan pantauan langsung Detikcom, layanan integrasi itu letaknya di bangunan baru yang berada di bagian barat stasiun Manggarai. Sementara itu, di lantai paling atas digunakan untuk jalur baru komuter lain, ada 4 peron baru di sana. Bagi yang ingin naik kereta bandara, baiknya langsung masuk ke pintu barat stasiun Manggarai. Aksesnya lewat Jalan Dr. Saharjo 1 dekat Pasaraya Manggarai. Tidak hanya itu, stasiun Manggarai di Jalan Dr. Saharjo 1 juga terintegrasi dengan halte Transjakarta. Stasiun Manggarai merupakan stasiun kereta api terbesar di DKI Jakarta dengan luas kurang lebih 2,47 hektar. Saat ini, stasiun Manggarai menjadi stasiun dengan lalu lintas kereta api tersibuk di Indonesia. Stasiun ini melayani pemberhentian KRL komuter lain tujuan Jakarta, Kota Bogor, Tanah Abang, dan Bekasi. Stasiun Manggarai juga ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang terdaftar di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Stasiun Manggarai termasuk stasiun kereta api kelas besar tipe A yang berlokasi di Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Stasiun seluas sekitar 2,47 hektar itu adalah tempat pemberhentian kereta api terbesar di DKI Jakarta saat ini. Pembangunan stasiun Manggarai dipimpin oleh arsitek Belanda. Di samping itu, dibangun balai yasa dan rumah-rumah pegawai SS yang dikomandoi oleh orang yang sama. Stasiun Manggarai diresmikan pada tanggal 1 Mei 1918. Meskipun sudah diresmikan, pembangunan stasiun belum rampung. Karena tiang peron baja tidak terpasang, hal ini disebabkan berkecamuknya Perang Dunia I sehingga pasokan baja dari Eropa tidak datang. Tiang peron akhirnya diganti dengan kayu jati. Stasiun Manggarai memiliki wajah baru dengan tambahan jalur layang. Kehadirannya yang dioperasikan sejak 25 September digunakan sebagai lintasan kereta komuter lain jurusan Bogor. Megah, indah, dan nyaman, mungkin gambaran itu yang terlihat saat menginjakan kaki di stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Penampakan stasiun Manggarai saat ini merupakan hasil dari revitalisasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Revitalisasi kawasan stasiun Manggarai juga dianggap warga menyerupai salah satu tempat di luar negeri, sehingga mampu membuat warga merasa seolah menyerupai sedang berada di negara lain. Wajah baru stasiun Manggarai semakin menarik seperti halnya stasiun di luar negeri. Seperti Jepang, yang terkenal sangat bersih, modern, dan memiliki layanan yang semakin membaik. Jalur baru yang ada di stasiun Manggarai terdapat di bangunan baru dengan tinggi 3 lantai di ujung barat stasiun Manggarai.
Stasiun Jakarta Kota ditetapkan sebagai bangunan stasiun cagar budaya berdasarkan SK Gubernur nomor 475 tahun 1993. Stasiun Jakarta Kota atau dikenal juga dengan nama Stasiun Beos merupakan stasiun kereta api terbesar yang ada di Indonesia. Stasiun ini mempunyai ketinggian 4 mdpl dan mempunyai 12 jalur kereta api. Setiap harinya, stasiun Jakarta Kota dipenuhi dengan calon penumpang kereta api yang didominasi oleh pengguna komuter lain relasi Jakarta Kota Bogor dan Jakarta Kota Bekasi. Stasiun Jakarta Kota juga merupakan stasiun type terminus, yang artinya merupakan stasiun akhir dan tidak mempunyai kelanjutan jalur rel kereta api. Di sebelah timur stasiun Jakarta Kota terdapat depo kereta yang digunakan untuk menyimpan dan melakukan perawatan kereta api jarak jauh, misalnya kereta api Bima, kereta api Gaya Baru Malam Selatan, kereta api Taksaka, dan lain sebagainya. Stasiun Jakarta Kota ini yakni Batavia Zuid yang berarti Stasiun Batavia Selatan. Nama ini muncul karena pada akhir abad ke-19. Batavia sudah memiliki lebih dari 2 stasiun kereta api. Satunya Stasiun Batavia North yang artinya Batavia Utara yang terletak di sebelah selatan Museum Sejarah Jakarta sekarang. Pada tahun 1913, jalur Batavia ini dijual kepada pemerintah Hindia Belanda dan dikelola oleh Staatspoorwegen. Pada waktu itu, kawasan Jatinegara dan Tanjung Priuk belum termasuk Gemeente Batavia. Batavia Zuid awalnya dibangun sekitar tahun 1887, kemudian ditutup pada tahun 1926 untuk direnovasi menjadi bangunan yang kini ada. Selama stasiun ini dibangun, kereta-kereta api menggunakan stasiun Batavia North. Sekitar 200 meter dari stasiun yang ditutup ini, dibangunlah stasiun Jakarta Kota yang sekarang. Pembangunannya selesai pada tanggal 19 Agustus 1929 dan secara resmi digunakan pada tanggal 8 Oktober 1929. Acara peresmiannya dilakukan secara besar-besaran dengan penanaman kepala kerbau oleh Gubernur Jenderal yang berkuasa pada Hindia Belanda pada tahun 1926 sampai 1931. Di balik kemegahan stasiun ini tersebutlah nama seorang arsitek Belanda kelahiran Tulungagung 8 September 1882, yaitu Frans Johan Laurens Geisels. Lelaki yang menamatkan pendidikan arsitekturnya di Delft itu mendirikan Biro Arsitektur. Stasiun Jakarta Kota tidak hanya sebagai tempat pemberhentian kereta saat ini, namun stasiun ini menghubungkan traveler dengan destinasi wisata Jakarta di sekitarnya. Bagi orang-orang Jakarta yang biasa bepergian dengan kereta tentunya tidak asing dengan Stasiun Jakarta Kota, yang hingga saat ini masih terus aktif beroperasi meski pada 1993 Stasiun Jakarta Kota sudah ditetapkan sebagai cagar budaya melalui SK Gubernur DKI Jakarta Kota. Bagaimana tidak, dianggap sebagai cagar budaya, Stasiun Jakarta memang mempunyai catatan sejarah yang panjang karena telah berdiri sejak masa kolonial Hindia Belanda. Pada masa kolonial, kereta merupakan salah satu alat transportasi utama yang digunakan oleh masyarakat. Stasiun Jakarta Kota ini bergaya dengan Art Deco. Art Deco adalah gaya hias yang lahir setelah Perang Dunia I dan berakhir sebelum Perang Dunia II yang banyak diterapkan dalam berbagai bidang, misalnya eksterior, interior, mebel, patung, poster, pakaian, dan yang lainnya.
kenapa memilih buat naik kereta daripada yang lain, angkutan yang lain? Untuk memilih angkutan kereta ini ya cukup terjangkau dari yang lainnya, juga mudah juga. Kalau dilihat dari segi ekonominya, apa kereta ini berpengaruh gitu buat kehidupan? Ya lumayan berpengaruh juga, apalagi kan juga biayanya juga terjangkau. Jadi untuk anak-anak kos-kosan kan lumayan ya. Kalau misalkan yang lain kan harganya terlalu, iya lumayan. Jadi ya bisa. Kalau sisi positif negatifnya ada nggak sih dari Sip. kakak naik kereta ini? Positif ya pasti positif ya. Kan karena kereta ini kan terjangkau. Murah. Kalau negatif, untuk selama ini saya naik kereta belum nemui hal-hal negatifnya ya. Menurut kakak nih gimana sih kayak perkembangan sarana prasarana layanan atau itu transportasi di Indonesia sekarang, kayak misalnya kereta, bus kayak gitu, tanggapannya? Apa ya? Perkembangan ya. Ya kalau di Jakarta sendiri ya, kalau menurut saya semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi kan nih udah menggunakan elektronik juga. Itu lumayan. Ya udah kayak gitu aja kayak. Terima kasih ya Kak. Maaf mengganggu waktunya. KRL akan menghadirkan suka duka tersendiri dalam kehidupanmu selama di ibu kota. Ini menjadi bukti bahwa KRL menjadi bagian yang tak terpisahkan selama tinggal di ibu kota. Pagi, siang, malam, stasiun menjadi salah satu tempat yang ramai dikunjungi. Orang-orang melakukan perjalanan panjang yang tiada hentinya, rasa capek, lelah tidak membuat semangat mereka turun demi menaiki alat transportasi ini. Train to Jakarta Kota. Film ini merupakan sebuah bentuk bahwa masih ada orang-orang yang rela melakukan perjalanan panjang. Berangkat pagi buta hingga berdesakan demi bisa merasakan bagaimana rasanya menggunakan kereta api. Pergi dari stasiun satu ke stasiun berikutnya, turun dari stasiun satu ke stasiun berikutnya. Bertemu dengan orang banyak yang berbeda-beda menjadi satu hal yang berharga bagi kami yang bisa merasakan perjuangan mereka yang rela melakukan perjalanan menggunakan kereta api.